Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat-sahabat operator sekolah. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menginput atau mengerjakan laporan BOS secara online menggunakan aplikasi SipBOS. Oke, langsung saja kita masuk ke Google. Lalu kita klik linknya. Ini linknya. Setelah itu kita login menggunakan user masing-masing. Setelah masuk ke halaman beranda, kawan-kawan langsung saja memilih anggaran, lalu memasukkan jumlah siswa yang memang sudah terdaftar di Dapodik atau jumlah siswa yang dibayarkan untuk dana BOS. Kawan-kawan bisa tanyakan dengan kepala sekolah masing-masing berapa jumlah siswanya untuk mengetahui berapakah anggaran penerimaan per cawunya. Oke, lalu kita isi jumlah guru. Lalu kita klik simpan rencana penerimaan. Oke. Selanjutnya, kawan-kawan masuk ke tabel yang di atas ini. Kita pilih yang nomor 2, anggaran. Kita klik RKA sekolah. RKA sekolah, lalu kita menginput RKA yang sudah kita buat. Untuk CAU 1 dan CAU 2, kita masih menggunakan RKA murni. Siapkan RKA murninya, lalu kita ada 2 opsi di sini untuk membuat RKA ini, untuk menginput RKA ini. Salah satunya adalah versi yang pertama adalah kita mengimpor file Excel. Kita klik download format RKS. Ternyata menu ini belum tersedia. Oke, kita gunakan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua adalah kita klik tambah rincian RKAS, yaitu menggunakan cara manual. Lalu kita pilih belanja pegawainya. Lalu kita pilih subrekening yang akan kita masukkan. Misalnya di sini saya akan memasukkan honorarium non PNS. Cari di sini honorarium operator komputer. Kemudian ada lagi honorarium pegawai honorer. Saya akan pilih yang ini. Lalu kita masukkan uraian. Misalnya uraiannya di sini adalah honorarium guru non PNS. Volumenya, untuk volume sendiri, karena ini RKA, artinya dalam 1 tahun. Kita bisa membuatnya per CAU atau per bulan. Misal kita di sini buat per bulan, artinya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Lalu satuannya bulan. Harga satuannya 150. Ini hanya contoh ya kawan-kawan. Lalu kita pilih simpan. Secara otomatis akan terjumlah dalam 1 tahun berapa. Kemudian kita klik simpan. Maka akan muncul seperti ini.
Kemudian apabila ingin menambahkan rincian, kawan-kawan tinggal klik tambah rincian. Menambahkan lagi, misalnya di sini. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, di sini adalah honorarium tenaga sukarela. Artinya, rekening yang kita gunakan ini adalah rekening untuk yang honorarium tenaga kerja sukarela. Jadi tinggal menambahkan lagi. Nah, apabila kawan-kawan menambahkan rekening yang lain, kita klik tambah lagi. Kemudian kita klik belanja pegawai. Misalnya tadi honorarium non-PNS. Sekarang kita akan masukkan honorarium pengelola dana BOS. Kita klik. Honorarium pengelola BOS. Oke. Di sini saya akan buat misalnya volumenya 4. Maksud saya 3 ya. Karena sekarang menggunakan cawu. Satuannya catur bulan. Harga satuan misalnya dalam 4 cawu 400.000. Kita simpan. Jadi ini. Sekarang perhatikan kawan-kawan di sini. Untuk sampai sini perhatikan. Rekening antara belanja honorarium pegawai non-PNS 5.2.1.2.3 itu berbeda dengan honorarium pengelola dana BOS. Jadi jangan sampai rekeningnya salah ya dalam memilih rekening. Oke, kita lanjut untuk belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa kita pilih Parjas. Lalu kita pilih misal di sini adalah Parjas dana BOS. Kita pilih. Oke. Lalu kita pilih lagi. Kita masukkan di sini misalnya untuk ATK terlebih dahulu ya. ATK misalnya kita buat pembelian kertas APS 50 gram misal F4. Volumenya misal 1 bulan kita menghabiskan 1 rim, kalau 12 bulan dalam 1 tahun berarti 12 rim. Harga satuan misal kita buat 50.000. Maaf, sini 50.000. Kemudian satuannya kita isi rim. Kita simpan. Udah, lalu kita tambahkan lagi rincian. Oke, kita coba tambah rincian untuk mengganti rekening. Untuk belanja barang dan jasa, khususnya dana BOS, kode rekeningnya itu sama. Seperti saya nambahkan ini. Nah, saya tambahkan lagi. Tetap nomor rekeningnya sama. Misalnya saya tambah di sini tong sampah. Ini alat kebersihan. Volumenya misalnya ada 6 kelas, satuannya misalnya 150.000, buah 150.000. Oke, kita klik simpan. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat di sini. Untuk kode rekening barang dan jasa, kalau dia adalah barang dan jasa dana BOS, maka rekeningnya akan sama rinciannya. Selanjutnya adalah kita masukkan belanja modal.
Untuk belanja modal sendiri, kode rekeningnya sesuaikan dengan barang yang akan kita beli. Misal di sini adalah saya akan membeli maksud saya belanja modalnya adalah, saya akan pilih terlebih dahulu di sini ada, nah ini alat studio, lalu di sini ada pilihannya. Nah ini saya akan pilih proyektor. Kita isi uraiannya. Di sini apabila perlu merek silahkan masukkan merek. Cuman di sini saya tidak akan memasukkan merek. Volumenya 1, satuannya misalnya 4.500.000. Satuannya buah, hanya 1 buah. Lalu kita simpan. Kawan-kawan perhatikan di sini antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, rekening awalnya sangat berbeda. Nah, kemudian subrekening turunannya untuk belanja modal, setiap item yang berbeda pasti akan berbeda pula rekening yang di bagian belakangnya. Itu perbedaannya dengan belanja barang dan jasa. Coba kita tambahkan lagi. Di sini belanja modal. Saya pilih misalnya di sini pengadaan komputer. Di sini saya mengadakan printer. Misalnya belanja printer. Silahkan kalau mau ditambahkan merek, sini saya singkat saja. Volumenya 1 buah, harga satuannya adalah 1.500.000. Lalu saya simpan. Nah, kita perhatikan kode rekeningnya jelas sangat berbeda. Jadi untuk belanja modal sendiri, kode rekeningnya pasti berbeda. Setiap item barang yang dibeli atau yang diimpor, jika berbeda jenisnya, maka dia pun akan berbeda kode rekeningnya. Oke. Sampai di sini kita lanjut di penerimaan dana BOS. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini. Untuk menginput atau merealisasikan rincian belanjanya, kita bisa menginputnya di sini. Di sini sudah masuk ya, CAU 1 atau triwulan 1, penerimaannya adalah 37.530. Artinya di sini nanti ada rincian. Di sini rinciannya, daftar belanja. Kita akan menginputkan nanti setelah kawan-kawan menginputkan penerimaan. Nah, untuk videonya sendiri, bagaimana cara menginput rincian per CAU atau per triwulan, kawan-kawan bisa lihat video sebelumnya di channel Daeng Kubil. Oke, baiklah kawan-kawan, untuk sementara itu saja dulu video tutorial singkat ini. Bagi yang kurang paham, silahkan komen, kemudian share video ini ke kawan-kawan operator yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.